Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luismina Anastasia dari kelas 12 IPA 6 absen 18. Saya akan menjelaskan mengenai wirausaha budidaya unggas petelur. Jenis-jenis unggas petelur yang pertama adalah ayam. Ayam adalah unggas yang sering dibudidayakan oleh masyarakat karena peminatnya yang sangat banyak. Berdasarkan warna kulitnya, telur ayam dibedakan menjadi dua, yaitu telur berwarna putih dan telur berwarna coklat. Ayam petelur terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama ayam petelur ringan atau ayam petelur putih. Memiliki ciri-ciri sebagai berikut: bertubuh kecil dan ramping, memiliki bulu yang putih, berjengkel merah. Ayam petelur putih dapat bertelur sampai 260 butir dalam 1 tahun. Yang kedua yaitu ayam petelur medium, ditandai dengan bobot tubuhnya yang lebih besar daripada ayam petelur putih, sehingga menghasilkan daging yang cukup banyak. Ayam petelur medium memiliki telur yang berwarna coklat. Telur yang dihasilkan ayam petelur medium lebih besar daripada telur yang dihasilkan oleh ayam petelur putih, namun memiliki jumlah yang lebih sedikit daripada ayam petelur putih. Yang kedua, itik. Itik merupakan unggas yang hidup di air. Itik memiliki badan yang kecil dan ramping serta dapat bergerak lincah. Telur itik memiliki kandungan nutrisi dan ukuran yang mirip dengan telur ayam, sehingga dijadikan alternatif pengganti telur ayam. Yang ketiga, entok atau bebek. Bebek merupakan unggas air yang memiliki badan lebih gemuk dan bergerak lebih lambat dibandingkan dengan itik. Telur bebek mirip dengan telur itik. Yang keempat, angsa. Angsa merupakan unggas air yang memiliki badan lebih tinggi dan besar serta bulu berwarna putih. Angsa memiliki leher yang lebih panjang dibandingkan dengan bebek, itik, atau ayam. Budidaya angsa sebagai petelur tidak sebanyak itik dan bebek. Telur angsa berukuran sangat besar, bahkan bisa mencapai 3 kali ukuran telur ayam. Yang kelima yaitu burung puyuh. Burung puyuh merupakan salah satu jenis burung yang banyak diternakan untuk komersial. Burung puyuh memiliki bulu yang berwarna coklat bercak-bercak hitam putih. Burung puyuh terlihat pendek dan gemuk. Burung puyuh berukuran kecil, yaitu kira-kira 1/4 ukuran telur ayam. Komposisi gizinya sama dengan telur ayam. Produk budidaya unggas petelur. Yang pertama, telur dapat dikonsumsi dengan cara direbus atau digoreng. Telur juga digunakan sebagai bahan baku dalam industri berbagai jenis makanan seperti kue dan roti, serta SPMJ. Selain itu, telur dapat diolah menjadi telur asin, yaitu telur itik atau bebek yang diasinkan. Yang kedua, produk tambahan, yaitu daging dari unggas petelur yang sudah tua dan kotorannya dapat dijual untuk dijadikan sebagai pupuk kandang. Sarana dan peralatan budidaya unggas petelur. Yang pertama, kandang. Kandang berguna untuk menjaga agar unggas peliharaan tidak berkeliaran, memudahkan pemeliharaan seperti pemberian pakan dan obat-obatan, serta memudahkan pemanenan atau pengumpulan hasil peternakan. Selain itu, kandang juga berfungsi untuk memperoleh hasil panen yang berkualitas. Yang kedua, peralatan kandang. Selain kandang, dibutuhkan juga peralatan seperti tempat makan dan minum. Peralatan terbuat dari bambu, aluminium, atau bahan lainnya yang kuat, tidak bocor, dan tidak berkarat. Yang ketiga, bibit. Bibit unggas petelur dapat diperoleh pada penyedia bibit. Yang keempat, pemanas kandang. Unggas termasuk ke dalam hewan berdarah dingin.
Suhu tubuhnya sangat tergantung pada suhu lingkungan, di mana di masa awal pertumbuhan keberadaan pemanas dalam kandang sangat diperlukan untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Selain itu, ayam belum memiliki bulu yang berfungsi untuk mempertahankan kehangatan tubuhnya. Pemanas kandang dapat menggunakan lampu. Yang kelima, pakan. Pemberian pakan ayam untuk ayam petelur merupakan kelanjutan dari pemberian pakan untuk ayam pada fase grower. Pakan merupakan campuran dari beberapa bahan baku pakan, baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi, yang disusun secara khusus dan mengandung zat gizi yang mencukupi kebutuhan ternak untuk dapat dipergunakan sesuai dengan jenis ternaknya. Pakan dapat dibuat dari bahan-bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan hasil industri yang mengandung zat gizi dan layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah. Pakan unggas juga tersedia dalam bentuk siap pakai yang dapat dibeli di toko pakan ternak. Yang keenam, obat-obatan, vitamin, dan hormon pertumbuhan. Obat-obatan diberikan jika diperlukan, yaitu untuk unggas yang sakit. Obat-obatan yang diberikan harus disesuaikan dengan penyakit yang diderita oleh unggas. Obat juga diberikan sesuai dosis, jumlah, serta waktu yang tepat. Vitamin berfungsi untuk membantu pertumbuhan, menjaga kesehatan unggas, sedangkan hormon pertumbuhan berfungsi untuk mempertahankan pertumbuhan unggas. Secara alami, unggas dapat tumbuh sehat jika mendapatkan pakan dalam jumlah yang cukup. Yang ketujuh, peralatan panen. Peralatan panen dipergunakan untuk mempermudahkan dan mempercepat panen. Di samping itu, peralatan panen dapat digunakan untuk mencegah telur yang dihasilkan tidak pecah dan rusak. Peralatan panen yang paling umum digunakan adalah ember, baskom, atau keranjang. Teknik budidaya unggas petelur. Yang pertama, penyediaan kandang. Kandang dapat dibuat dari bahan-bahan sederhana, yang penting dapat mencegah ternak keluar dan dapat melindungi dari hujan dan panas. Selain itu, kandang juga harus bersih. Yang kedua, penyedia bibit. Bibit ayam dapat dibeli pada penyedia bibit. Risiko kematian ayam petelur dapat dikurangi dengan menggunakan bibit yang sudah agak besar, yaitu bibit ayam darah. Yang ketiga, penyediaan pakan. Pakan ayam siap pakai sudah tersedia di toko-toko pakan. Pakan untuk budidaya ayam petelur bisa menggunakan pelet, tetapi untuk menghemat biaya pakan, Anda dapat membuat pakan alternatif berbahan dedak, jagung, bungkil, dan tepung tulang, atau bahkan bahan pangan lainnya yang terdapat di wilayah tempat tinggal. Pakan ayam dibagi menjadi dua jenis, yakni pakan untuk DOC dan pakan ayam darah, fase grower. Yang keempat, pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan unggas petelur terdiri atas pemeliharaan pakan, minum, dan pengendalian hama atau penyakit. Pemberian pakan ayam petelur terdiri atas 3 fase, yaitu starter umur 0-4 minggu, fase grower 7-20 minggu, fase layer 21-80 minggu. Pemberian pakan dapat dilakukan 1 kali sehari. Yang kelima yaitu panen. Hasil yang dipanen dari ayam petelur adalah telur ayam. Telur dipanen 3 kali dalam sehari agar kerusakan telur yang disebabkan oleh virus dapat terhindar. Pengambilan pertama pada pagi hari antara pukul 10 sampai 11 pagi. Pengambilan kedua yaitu pukul 13 sampai 14 siang. Pengambil mengecek seluruh kandang dilakukan pada pukul 3 sampai pukul 4 sore. Yang keenam, pasca panen. Kegiatan pasca panen budidaya unggas petelur meliputi penyortiran dan pembersihan telur, sanitasi kandang, dan pemeliharaan kandang, bertujuan untuk menjaga kesehatan dan keamanan ayam yang dipelihara. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.